I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Pertama-tama, pasti kayak udah gak asing lagi sama Omnibus Law. Apa sih Omnibus Law itu? Definisi dari Omnibus Law dimulai dari kata omnibus. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin dan berarti untuk semuanya. RUU Cipta Kerja sebenarnya sempat disinggung oleh Bapak Jokowi pada akhir 2019 dalam pidatonya yang membuat rencana mengadakan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk segera menerbitkan undang-undang sekaligus merevisi puluhan undang-undang yang disebutnya sebagai Omnibus Law. Omnibus Law lahir sebagai perbaikan berbagai sektor, indikator, prioritas, sehingga dapat bertindak untuk mengambil keputusan secara cepat. Sebelumnya, pada peraturan regulasi yang berisi sekitar 42.000 aturan yang meliputi undang-undang, peraturan perintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan gubernur, wali kota, dan bupati di daerah dinilai memperambat pengambilan keputusan oleh pemerintah dan yang bertentangan. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Savitri, Omnibus Law adalah satu undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa undang-undang dengan undang-undang yang dimaksud untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu juga untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya bukan cuma penyendara dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsentrasi dan kerapian peraturan. Jadi bisa disebut sebagai prosedur juga agar lebih sederhana dan tepat sasaran. Jadi menurut pakar tersebut bisa disimpulkan bahwa Omnibus Law adalah sebuah produk undang-undang yang bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada berlaku yang bisa tersebar dalam beberapa peraturan. Kemudian dirapikan dalam satu undang-undang agar lebih tepat sasaran. Ciri-ciri utama Omnibus Law adalah yang pertama, terdiri multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama. Yang kedua, terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup. Yang ketiga, mandiri atau berdiri sendiri tanpa terikat atau minim terikat dengan peraturan yang lain. Dan yang keempat, menegaskan, mencabut sebagian dan atau keseluruhan peraturan lainnya. Selain itu, bisa juga diketahui bahwa tujuan dimunculnya ide atau gagasan Omnibus Law adalah yang pertama, untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undang dengan cara cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, menyergamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi. Yang ketiga, agar pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. Yang keempat, untuk memutuskan mata rantai birokrasi administrasi yang berlama-lama. Yang kelima, untuk meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu. Dan yang keenam, sebagai jaminan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pengambilan kebijakan. Lihat hal itu, Omnibus Law sebagai produk hukum baru dari pemerintahan Jokowi di periode kedua ini perlu dikaji lebih dalam karena sebuah undang-undang yang sudah sah namun masih mendapatkan pertentangan dari masyarakat membuktikan sebuah rakyat yang kritis kepercayaan dan kurangnya legitimasi pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa versi draft perundang-undangan yang tersebar dari masyarakat bisa saja mengurangi kredibilitas kinerja dari pejabat legislatif negara. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tentunya undang-undang yang sudah sah dan rampung pengerjaannya dianggap masih belum selesai sebelum konflik antara rakyat dan pemerintah diselesaikan. Hubungan antara Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan namanya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 tentang Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Tiga krusial dalam Omnibus Law yang dituntut oleh rakyat, terutama yang bekerja sebagai buruh, di antaranya adalah: yang pertama, hubungan kerja PKWT atau pekerja kontrak sebelumnya adanya Omnibus Law, waktu maksimal dibataskan sepanjang 5 tahun. Pada Omnibus Law, pasal dikatakan bahwa jangka waktu tergantung dari perjanjian kerja yang dihadapi pekerja kontrak. Dibutuhkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan untuk menentukan jangka waktu kerja kontrak. Hal ini tidak mencukup kemungkinan terdapat perusahaan yang mengontrak pekerja lebih lama dari waktu yang sepantasnya dan seharusnya. Implikasi resiko tidak mendapatkan pasangan PHK dan pengakhiran hubungan kerja dengan mudah dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memperpanjang kontrak. Semuanya tergantung prinsip perusahaan untuk merekrut dan memecat pekerja kontrak. Undang-undang sebelumnya mengatur kontrak kerja perjanjian PKWT dengan durasi paling lama 3 tahun. Setelah itu diwajibkan mengangkat pekerja atau karyawan sebagai karyawan tetap selama masa 3 tahun itu berlalu. Batas waktu kerja maksimal seseorang yang berstatus pekerja kontrak yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59 dihapus pada Omnibus Law. Hal ini menyebabkan potensi bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan tidak adil. Pelindungan tidak memakai yang meliputi urusan pensiun dan cuti tahunan 12 selama 12 hari bagi pekerja di bawah atau tahunan pasangan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, kemudahan melakukan PHK dalam Omnibus Law pada Undang-Undang Cipta Kerja diatur beberapa alasan pemutusan hubungan kerja atau PHK karena alasan efisien. Dalam naskah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan pasal 154A ayat 1 ditulis sebagai berikut. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan yang A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalihan, atau pemisahan perusahaan. Yang B. Perusahaan melakukan efisien. Hal ini berarti perusahaan dapat memotong 25 pekerja dari populasi total 100 pekerja secara permanen. Pekerja dapat terkena pemutusan hubungan kontrak jika melanggar norma dari perjanjian kerja atau disebut dengan istilah PHK disipliner. Sebelum Omnibus Law, pekerja yang melanggar norma tidak langsung diberi sanksi atau pemutusan hubungan kerja, namun dikenai surat pernyataan atau SP terlebih dahulu. Adanya Omnibus Law pasal 154A memberi jalan legal untuk perusahaan dapat memecat dan memberhentikan pekerjaannya tanpa ada sanksi pelanggaran sedang, berat, dan ringan terlebih dahulu. Hal ini yang menyatakan easy to fire atau tindakan mudah untuk memecat. Yang terakhir yaitu ketiga, pasongan dalam Omnibus Law pasal tentang pasongan tertulis di pasal 156, kemudian pada pasal 157 Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 157 ayat 4 ditulis sebagai berikut. Dalam hal upah sebulan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, lebih rendah dari upah minimum pada upah yang menjadi dasar perhitungan pasongan adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan. Sebelum adanya Omnibus Law, pekerja yang diputus hubungan kontrak diberi pesangon minimal 1 kali dalam masa kerja 1 tahun. Dalam Omnibus Law kemudian diganti dengan kalimat paling banyak tanpa tingkat minimum. Peraturan upah minimum tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan mikro, dan kenaikannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Break it down, bring it back, make it clap. I got